Perkenalkan, nama saya Gabriel Natania Wijaya, nomor absen 20, kelas 11 IPS 3. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis saya terhadap konflik KKB di Papua sebagai penugasan UH1 Sosiologi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan konflik KKB ini, yuk kita telaah dulu pengertian KKB. Apa itu KKB? KKB merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Dari mana sih asal-usul KKB Papua itu? Melansir laman dpr.go.id, diketahui sebelumnya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Lantas, pemerintah berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus atau OTSUS bagi Papua dengan anggaran besar. Nyatanya, anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit dan tidak terserap ke masyarakat. Hal ini memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Walau begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua di mana saat ini teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir, sehingga lebih sulit dikendalikan. Apa sih sebenarnya tujuan KKB Papua itu? Melansir laman kemhan.co.id, Menteri Pertahanan RI di Kabinet Kerja, yaitu Ria Mizar Triacudu, pernah mengungkap tujuan KKB Papua. Menurutnya, KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, menurutnya, kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. Dalam menganalisa kasus ini, saya membagi menjadi 3 poin. Dalam poin pembahasan pertama ini, mari kita lihat kasus ini dari sudut pandang konflik dan kekerasan. Dalam sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok di mana satu di antara satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Kasus ini dapat termasuk ke dalam konflik karena ada perselisihan dan perlawanan antara pihak KKB dan TNI Polri dan pemerintah Indonesia yang dilatar belakangi keinginan memisahkan diri dari NKRI sebagai wujud pemberontakan karena merasa ada ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Bagaimana kalau kita melihat kasus ini dari segi kekerasan? Dari pengertiannya sendiri, kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera, hilangnya nyawa seseorang, atau kerusakan barang orang lain. Ternyata kekerasan juga turut hadir dalam konflik ini. Kekerasan bisa dilakukan dari berbagai pihak, dari KKB, TNI, maupun Polri. Dari data yang saya dapat, terdapat 69 kasus dengan dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Pelaku kekerasan dominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus dan TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan satu kasus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dalam sebulan terakhir turut menewaskan aparat keamanan. Selain itu, terdapat juga kekerasan dalam bentuk pembakaran rumah penduduk atau transportasi yang ada. Dalam poin pembahasan kedua, kita masuk ke dalam faktor penyebab terjadinya konflik KKB Papua ini. Ada banyak faktor yang memicu terjadinya konflik ini. Seperti yang pertama, adanya kekecewaan yang berkepanjangan dari generasi ke generasi yang melatar belakangi KKB Papua akibat lambannya kesejahteraan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara di era informasi teknologi saat ini, seperti media sosial dan sebagainya, semua ketimpangan, ketidakadilan, kapasitas birokrasi akibat kendala geografis semakin cepat tersebar dan kadang tidak utuh diterima oleh masyarakat Papua. Selain itu, diskriminasi yang dialami juga sudah mengakar sehingga menimbulkan frustasi masyarakat.
Penyebab yang kedua yaitu dikarenakan terdapat gerakan separatisme karena perasaan kecewa dan tidak adil karena merasa tempat tinggalnya yang sangat kaya akan SDA dijadikan tempat eksploitasi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Faktor penyebab yang ketiga disebabkan dari pihak kepala daerah di Papua yang selama ini terkesan acuh tak acuh dengan konflik yang terjadi. Berbagai informasi dan penanganan konflik bersenjata yang terjadi justru datang dari TNI, kepolisian, hingga pihak gereja. Penyebab yang keempat ternyata terdapat keterkaitan dengan dana otonomi khusus atau OTSUS Papua yang kesannya tidak transparan karena hanya dinikmati oleh kaum elit saja. Padahal, bukan tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dana. Evaluasi pernah dilakukan, namun antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan sendiri-sendiri sehingga terkesan tidak transparan. Selain itu, konflik ini juga disebabkan dikarenakan kurangnya mediasi, dialog, dan kesepakatan antara pemerintah dan sejumlah ormas di Papua yang menyebabkan kasus ini tak pernah usai. Yang terakhir kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu resolusi konflik. Menurut saya, metode yang paling tepat untuk menangani konflik ini adalah dengan metode intervensi konflik. Metode intervensi konflik adalah penyelesaian dengan cara masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang berlangsung dan melakukan kontak dengan kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berkonflik untuk membantu mereka menyelesaikan konflik. Terdapat dua bentuk dalam metode ini yang dapat diterapkan untuk penyelesaian konflik KKB. Yang pertama, bentuk menciptakan perdamaian. Dengan cara diplomatik seperti pendekatan melalui komunikasi dua arah, sehingga dapat membahas secara terang-terangan apa yang menjadi inti permasalahan, apa yang diminta kedua belah pihak, dan solusi apa yang baik bagi kedua belah pihak. Ini juga merupakan strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, seperti ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat, dan sebagainya. Bentuk kedua adalah pembangunan perdamaian, yaitu meningkatkan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak yang bertikai. Untuk konflik ini, saya meyakini bahwa persoalan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, konektivitas, dan keadilan sosial lewat program pembangunan adalah jalan terbaik bersama yang harus diupayakan bersama di atas tata kelola dan tanggung jawab masa depan masyarakat Papua di dalam bingkai NKRI. Sekian presentasi saya mengenai hasil analisis saya terhadap konflik KKB di Papua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat dimengerti bagi yang menonton. Terima kasih.